Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Bagaimana pakaiannya? Sudah memakai seragam? Kalau belum punya seragam SMK, boleh memakai seragam SMP. Kemudian persiapkan apa yang harus disiapkan seperti buku, karena memang ada catatan-catatan yang memang harus dicatat hari ini. Anak-anakku, sebelum dimulai, perkenalkan dulu nama Ibu Anggani, mengajar pelajaran PAI. Tugas tambahan Ibu sebagai Wakahubin atau hubungan industri yang mengatur kalian nanti kunjungan industri, kemudian PKL. Itu adalah program kerja Hubin. Sedikit yang harus kalian persiapkan untuk kunjungan industri, biasanya itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh kalian, tetapi biaya itu tidak akan sekaligus pada hari itu harus lunas, tidak, tetapi itu ditabung. Mulai hari ini kalian harus sudah bisa menyimpan walaupun sehari hanya 5.000 atau 10.000. Yang penting ketika kalau tidak bulan Desember, yaitu bulan Juni, kunjungan industrinya ada 3 destinasi, yaitu ke Bandung, kemudian Jogja dan Bali. 8 hari loh lamanya itu. Makanya biayanya pun ada sekitar 2.500.000. Nabungnya setahun. Ya, jadi mulai hari ini uang jajannya tolong informasikan kepada orang tua bahwa saya harus menabung. Oke. Anak-anakku, siswa-siswi SMK BPI yang Ibu banggakan, walaupun hari ini Ibu tidak bertatap muka langsung, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari pandemi COVID-19 yang memang membahayakan diri kalian. Jadi tolong, walaupun belajar di rumah, tetap kamu harus memelihara kebersihan. Di antaranya jangan lupa cuci tangannya, pakai maskernya, dan tidak berkeliaran di luar supaya kalian sehat, terhindar dari wabah penyakit yang sedang merajalela saat ini. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Kemudian ini silahkan siapkan buku catatannya, silahkan dicatat, karena doa mau belajar ini harus dibaca setiap kalian mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah bisa dicatat? Ibu ulangi, yuk didiktekan. Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah dicatat? Silakan dicatat dan dihafalkan. Kemudian ada satu lagi doa yang harus kalian hafal, yaitu doa supaya kalian terhindar dari penyakit yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ulang ya sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Silahkan dicatat dulu.
Sudah selesai mencatatnya? Anak-anakku, sebelum dimulai pelajaran ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui. Di antaranya, kalian ingin mendapatkan nilai agama berapa? Mau 100, mau 90, mau 80, dan lain sebagainya sampai nilainya 0, itu kalian membuatnya sendiri. Ibu hanya tinggal memindahkan, menyalin, ini nih nilai saya. Di antaranya apa yang akan dinilai? Yang pertama, perhatikan ya, jadwal pelajaran PAI itu tidak setiap hari ada. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 1 kali, yaitu 3 jam pelajaran. Jadi 3 dikali 45 menit. Kemudian bagaimana cara penilaiannya? Supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik, yang sempurna, yaitu pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini diantaranya ibu akan menilai ulangan harian kalian, kemudian tugasnya bagaimana, kemudian penilaian tengah semesternya pun bagaimana, dan penilaian akhir semesternya. Nanti itu dirata-ratakan nilainya berapa, ya, harus di atas KKM. Bu, bagaimana kalau saya belum di KKM? Berarti kalian harus remedial, ya. Kemudian di samping nilai pengetahuan ada nilai praktek. Agama itu harus ada nilai prakteknya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, berarti ibu bisa bertatap muka langsung dan praktek agama itu bisa dilaksanakan. Di antaranya membaca Al-Quran. Baca tidak asal baca, tetapi membaca dengan menggunakan hukum tajwid yang benar, supaya bacaan Al-Quran kalian itu baik, benar, dan fasih. Kemudian harus bisa mengartikan, ya, apa artinya tuh yang kalian baca. Nah, arti di sini kamu harus bisa mengartikan secara per kata dan secara per ayat. Dan terakhir adalah kesimpulan makna kandungan ayat yang kalian baca. Jadi untuk penilaian praktek agama membaca Al-Quran itu ada 5 penilaiannya. Membaca, menggunakan hukum tajwid, kemudian mengartikan secara per kata, mengartikan secara per ayat, kemudian menyimpulkan. Ibu bilang itu adalah 5 serangkai. Dan kelima-limanya itu harus ada nilainya. Jadi nanti itu menjadi 1 nilai setelah dirata-ratakan. Nah, kemudian ada nilai ibadah yang lain, yaitu bagaimana wudhunya, bagaimana tayamumnya, dan bagaimana sholat wajibnya, disertai dengan 10 juz amma. Nanti kalau kita sudah, mudah-mudahan Allah cepat membersihkan virus-virus yang ada yang sekarang ini, jadi kita bisa bertatap muka, itu akan ada kartu yang harus kalian praktekkan, yang harus kalian hafalkan, yaitu 10 juz amma itu, ya. Jadi setiap pertemuan 1 minggu 1 kali hanya 1 juz amma yang harus hafal, dengan harapan kalian bisa menggunakannya, mempraktekannya di dalam mengerjakan sholat wajib. Jadi sholat wajib kalian membaca juz ammanya tidak hanya Al-Ikhlas saja, terus aja Al-Ikhlas, ya. Jadi harus ada progres. Hari ini saya hafal surat Al-Fil, pakai itu. Satu lagi, Bu, apa? Al-Ikhlas. Boleh, tapi Al-Filnya dipraktekkan karena kamu sudah hafal, gitu ya. Nah, kemudian penilaian yang ketiga yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia ini diantaranya kami ini semua guru-guru di SMK BPI sama penilaian ini, yaitu
terdiri dari pelaksanaan ibadahnya bagaimana, kejujuran kalian bagaimana, tanggung jawab bagaimana, kedisiplinannya pun bagaimana, kekeluargaan dan kemandirian, serta kepedulian sosial. Jadi ada berapa ya? Ada 7 kayaknya ya. Pelaksanaan ibadah, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kekeluargaan dan kemandirian, dan kepedulian sosial. Ada 6 penilaian akhlak mulia, dan penilaian akhlak mulia ini paling besar, yaitu 60%. Jadi kalian bisa menghitungnya sendiri ya. Kalau kalian memang pintar, nilainya besar, selalu 90, selalu 100, tetapi tidak berakhlak, berarti nilainya hanya diambil 40%, sedangkan KKM-nya 75, itu tidak akan nyampe. Paham ya? Nah, ya anak-anakku, mari kita mulai belajar agama, yaitu dengan mempersiapkan Al-Quran. Karena pada bab pertama ini yaitu tentang Al-Quran, ya, memahami Al-Quran tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Sudah siap Al-Qurannya? Silahkan dibuka Al-Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49. Sudah bisa membukanya? Al-Quran di sebelah kiri nama surat itu dengan surat keberapanya. Jadi Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Coba dibuka. Untuk Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau sudah dibuka, coba lihat ayat 10 dan ayat 12. Ayat 10 dan ayat 12 Al-Hujurat ya. Untuk Quran surat Al-Hujurat ini, kalian harus bisa membacanya dengan yang tadi Ibu bilang, 5 serangkai. Dibaca, kemudian ditentukan hukum tajwidnya, kemudian diartikan secara per kata, diartikan secara keseluruhan atau per ayat, kemudian makna kandungan ayat tersebut apa. Nah itu ya, membacanya. Kemudian setelah dibaca, kamu harus menghafalnya. Ibu Angani di sini tidak minta dengan hadis. Coba deh Al-Quran aja dulu. Ya. Dihafalkan. 2 surat ini dihafalkan. Bolehlah kalian ambil salah satu saja. Silakan. Yang penting kamu hafal dan membacanya dengan baik dan benar, ya, fasih dan juga lancar. Kemudian yang ketiga, nah karena kamu sudah membaca 5 serangkai tadi dan sudah tahu apa isi kandungan maknanya, maka tujuan yang paling utama adalah bagaimana cara menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebenarnya isi Al-Hujurat ayat 10 itu? Apa sebenarnya isi Al-Hujurat ayat 12 itu? Harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soal membaca, mengartikan itu mudah dihafal, tapi perilaku yang harus terlihat bahwa kalian itu benar-benar sudah memahami ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah, silahkan nanti dikirimkan ke grup wali kelas ya, atau nanti kirim ke ibu nanti oleh wali kelas kamu, yaitu Ibu Fani, karena kalian itu adalah kelas 10 OTKP. Jadi dikirimkan ke Ibu Fani atau dikirimkan langsung kepada ibu, nanti insya Allah akan ibu bantu kalau memang ada masalah. Kemudian, nah ini
tugas yang harus kalian kerjakan. Waktunya bukan sejam 2 jam, 1 minggu. Jadi ketika bertemu lagi dengan ibu, tugas ini sudah selesai disalin, kemudian dicari hukum tajwidnya, kemudian diartikan secara perkata dan per ayat, dan disimpulkan kandungan maknanya. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau sudah disalin, kemudian ada masalah pada hukum tajwidnya, minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Paham nggak? Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kalian kerjakan, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ada manfaatnya untuk kalian. Mudah-mudahan ketika kalian belajar saat ini ditemani oleh orang tua dan sekaligus orang tuanya pun ikut belajar dengan kalian. Allah akan memberikan pahala berlipat ganda untuk menuntut ilmu. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ada masalah, silahkan kirimkan saja kepada ibu atau kepada ibu Fani. Untuk hari ini silahkan dikerjakan tugasnya sebelum kepada pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.